Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yoga Primananda Alfata Sidik, dengan NIM terakhir 082, akan menjelaskan tentang perlindungan upah tenaga kerja. Apa sih itu perlindungan upah tenaga kerja? Yang pertama, menurut ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Yang kedua, menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja atau buruh merupakan suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu, upah merupakan sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan yang memerlukan payung hukum. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Lalu, apa saja prinsip perlindungan upah tenaga kerja? Yang pertama, adanya hubungan kerja. Prinsip ini menyatakan bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan di dalamnya harus terkandung 3 unsur wajib, yaitu adanya pekerjaan, adanya instruksi, serta ada imbalan atau gaji atau upah atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Tanpa ketiga unsur tersebut, maka uang yang diterima tidak bisa dianggap sebagai upah. Yang kedua, tanpa diskriminasi. Prinsip ini dalam pengupahan adalah prinsip yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama terhadap pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, suku bangsa, atau status sosial. Yang ketiga, tidak bekerja, tak ada bayaran. Prinsip ini dalam pengupahan adalah prinsip yang mengharuskan pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan untuk tidak menerima upah. Prinsip ini didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 24 Ayat 1. Yang keempat, keseimbangan. Prinsip ini berarti upah harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja serta produktivitas pekerja. Yang kelima, transparansi. Prinsip ini dalam pengupahan adalah prinsip yang mengharuskan pengusaha dan pekerja untuk saling memberikan informasi yang jujur, akurat, dan lengkap tentang segala hal yang berkaitan dengan upah. Yang keenam, prinsip kepastian hukum. Prinsip ini dalam pengupahan adalah prinsip yang mengharuskan adanya peraturan yang jelas, tegas, dan konsisten mengenai hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha dalam hal upah. Yang ketujuh, prinsip perlindungan. Prinsip ini dalam pengupahan adalah prinsip yang mengharuskan adanya kebijakan yang menjamin hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan prestasi kerja. Prinsip ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Pasal 3 Ayat 2 yang mengatur tentang perlindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pengupahan. Selanjutnya, bagaimana bentuk perlindungan upah tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Yang pertama, Pasal 53, yakni menanggung segala hal dan atau biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja. Yang kedua, Pasal 77 ayat 1, yakni melaksanakan ketentuan waktu kerja. Yang ketiga, Pasal 78 ayat 2, yakni membayar upah kerja lembur. Yang keempat, Pasal 86 dan 87, yakni memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh. Yang kelima, Pasal 90 ayat 1, yakni memberikan penghasilan yang layak minimal upah minimum.
Yang keenam, pasal 99 ayat 1, yakni memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang ketujuh, pasal 108 ayat 1, yakni membuat peraturan perusahaan bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh minimal 10 orang. Yang kedelapan, pasal 126 ayat 1, yakni melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Yang kesembilan, pasal 126 ayat 2 dan 3, yakni memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja atau buruh termasuk mencetak dan membagikannya. Yang ke-10, pasal 143 ayat 1, yakni tidak menghalangi hak pekerja atau buruh untuk melaksanakan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai. Yang ke-11, pasal 148 ayat 1, yakni berusaha dengan segala upaya agar tidak terjadi PHK. Yang ke-12, pasal 151 ayat 1, yakni tidak melakukan PHK. Yang ke-13, pasal 156 ayat 1, yakni apabila terjadi PHK, wajib membayar hak PHK. Kemudian, bagaimana sih sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak dari tenaga kerja untuk mendapatkan upah? Yang pertama, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 53 menyatakan, pengusaha atau pekerja atau buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya, dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 55 ayat 1 menyatakan, pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan atau tidak membayar upah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 4 dikenai denda dengan ketentuan A. Mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan. B. Sesudah hari ke-8, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. C. Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah. Pasal 55 ayat 2 mengatakan, pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar upah kerja kepada pekerja atau buruh. Yang ketiga, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 59 ayat 2, yakni teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.